mengawal panjanya mengawal undang-undang ini. Itu mengapa? Padahal mereka ada di DPR sendiri. Mereka akan tidak percaya, seakan-akan tidak percaya. Tolong komentarnya, Pak. Mengawal undang-undangnya atau apanya nih, Pak? Undang-undang itu ada pasal penyusupan katanya. Penyeludupan, pasal-pasal penyusupan gitu. Baik, itu saya percaya kepada pimpinan Badan Legislasi. Dalam hal ini Pak Supratman sebagai pengendali tongkat komando di ada Badan Legislasi, tentu apa yang dilakukan di Badan Legislasi sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada selundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor. Silakan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu kami sampaikan kepada publik pada sore hari ini, semua pembicaraan, baik batuk, baik itu interupsi, semua ada catatan sebagai notulensi dan semuanya ada rekaman di dalam pembicaraan-pembicaraan, baik di tingkat rapat kerja maupun di tingkat rapat panitia kerja, di tingkat timus, di tingkat tim sin, di tingkat 1 dalam rapat kerja di Badan Legislasi, dan di tingkat 2 paripurna. Sehingga saya menghargai pertanyaan itu, tapi saya berkeyakinan sahabat saya Pak Supratman dari pimpinan Badan Legislasi dalam pengambilan keputusan di Badan Legislasi itu tentu menegakkan aturan dan berpegang teguh kepada sumpah jabatan dalam pengambilan keputusan sesuai tata tertib yang berlaku di DPR. Ada lagi sahabat-sahabat? Ya, Mbak. Pak, izin, saya Rahel dari Detik. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait ini, kemarin kan Pak Sekjen, Pak Indra sempat menyebut ada 1035 halaman yang menjadi draft final dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu info terbaru semalam disebut kalau naskah yang terbaru itu yang halamannya 812 halaman. Dan diinfokan kalau pengeditannya itu terkait pengaturan kertas dari A4 menjadi kertas versi legal. Nah, terkait ini mohon penjelasannya, itu apakah ada tatip di DPR yang menyatakan bahwa pengaturan kertas itu harus demikian? Dan lalu juga pertanyaan selanjutnya terkait rapor tanggal 5 hari lalu. Itu kan banyak anggota DPR yang menyebutkan kalau mereka belum mendapat naskah atau draft dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diketok di paripurna. Nah, izin penjelasannya terkait ini, apakah memang sebenarnya tidak ada draft tertulis yang dibagikan ke anggota dan jadi yang diketok di paripurna itu naskah yang halaman versi berapa ya Pak? Soalnya di masyarakat ada 5 jenis draft yang tersebar di masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga itu terkait ini, di draft yang saya terima sejumlah 905 halaman, itu menyebutkan di pasal 79 hanya ada 5 ayat, sedangkan di yang versi 1035 halaman dan yang versi 812 halaman itu di pasal 79 terkait cuti dan hak buruh itu ada 6 ayat yang dijabarkan. Berarti ada penambahan, berarti saat penyuntingan di masa 7 hari yang Bapak sebutkan ini berarti ada penambahan substansi juga Pak yang dilakukan oleh DPR terkait. Dari wartawan mana, Mbak? Dari Detik. Detik ya. Baik, terima kasih. Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal. Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen yang tadi dikutip oleh Mbak dari Detik, bahwa kemarin ada 1032 halaman, kenapa hari ini 802 halaman? Tadi saya sampaikan bahwa 1032 itu kan rumors yang berkembang pertama. Kemudian pada saat pengetikan draft final untuk menjadi lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang akan dikirim ke pemerintah, itu harus menggunakan legal paper secara resmi.
Sehingga proses pengetikannya adanya di pihak kesekjenan. Sekjen kenapa menyampaikan 1032? Pada saat itu saya sampaikan, saya telepon Pak Sekjen ini. Pak Sekjen, kenapa kok sudah ada 1032? Pak, ini masih draft kasar. Masih diketik dalam posisi kertas, bukan sebagai legal papernya. Kemudian berkembang setelah dilakukan netting, kemudian pengetikan koma, kemudian garis-garisnya itu tidak diatur kembali. Sehingga setelah dilakukan pengetikan dalam arti editing secara legal drafter, setelah tadi malam dinet oleh Bapak Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya adalah 812 halaman, di mana termasuk di dalamnya adalah penjelasan. Undang-undang secara resmi hanya 488 halaman, plus penjelasan menjadi 812 halaman, yang merupakan bagian lampiran daripada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2011 dan mekanisme di dalam tata tertib DPR dalam pengiriman legal drafter undang-undang itu kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden. Sehingga kalau ada rumors yang berkembang di berita, ada pasal-pasal selundupan, saya yakin kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi, tidak akan mungkin memasukkan selundupan pasal itu di dalam draft, apalagi setelah diketok di tingkat 1 dan kemudian diketok di tingkat 2 di dalam paripurna. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. Izin Pak, yang soal naskah yang diketok di rapor itu, jadi itu naskah yang mana ya Pak? Yang diketok di rapor adalah naskah yang dikirim oleh badan legislasi. Kemudian kenapa teman-teman anggota tidak ada yang menerima, ada yang tidak? Bahwa itu proses di kesekjenan perlu waktu, dan parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim berdasar kepada poksi-poksi dan fraksi-fraksi. Plus ada mekanisme di dalam tatip pasal 168 disampaikan bahwa anggota dapat saja mengakses kepada sekjen untuk meminta draft hard copy-nya secara detail. Bahwa ke DPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 8, itu sudah melaunching yang e-parlemen. Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi setiap anggota mendapatkan hard copy daripada undang-undang. Semuanya dikirim melalui email ke setiap email anggota, untuk anggota itu mendownload atau memprint secara pribadi di ruang masing-masing, atau kalaupun tidak tetap mau, bisa meminta ke kesekjenan lantai 2 di gedung sebelah sini, belakang kita. Cukup? Terakhir ya. Diko dari Tempo, Pak Aziz, mau nanya Pak, penegasan aja Pak, kan ada berbagai macam halaman draft Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bapak bilang yang 1035 itu adalah draft kasar dari kesekjenan gitu. Yang bukan draft kasar. Itu draft yang diketik bukan berdasarkan kertas legal, legal paper. Ya. Gitu. Artinya itu merupakan 812 kan Pak? Artinya itu salah sebagai bagian dari 812. Lalu yang substansinya sama, tidak berbeda. Substansinya sama. Gitu. Itu penegasan itu aja Pak. Terus kalau yang 905 dan 1052 itu apa ya Pak? Yang juga beredar di masyarakat? Apakah itu bisa dikatakan rumor aja atau hoax atau seperti apa sih Pak? Saya tidak ingin berpandangan yang 900 halaman, kemudian yang sekian halaman, saya tidak ingin berpandangan, berpolemik. Saya hanya pada malam itu telepon Pak Sekjen, Pak Indra. Pak Indra, ini posisi dari badan legislasi, posisi draftnya sudah masuk belum? Sudah Pak, lagi dikerjakan di bidang kesekjenan. Oke. Tadi malam saya telepon beliau, total finalnya berapa halaman? 812. Berarti yang 1032 itu apa? Adalah mekanisme pengeditan. Di dalam pengetikan itu kertasnya berbeda. Misalnya Anda mengetik di kertas folio, kemudian kita ketik di kertas kuarto, tentu akan lebih banyak di kertas kuarto daripada kertas folio. Kemudian fontnya, ketik-ketikannya berbeda, fontnya itu juga berbeda. Sehingga font di balik dan font di kesekjenan itu agak legalnya itu agak berbeda secara legal papernya begitu.
Kalau substansi clear, tidak ada yang berubah. Saya jamin itu. Bagi pihak sahabat-sahabat anggota yang terhormat, apabila menyatakan ada substansi yang berubah, baik ayat, pasal, dan kandungannya, semuanya ada rekaman, ada notulensi, ada catatan-catatan dan maintenance nota yang merupakan bagian dari lampiran yang merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saya yakin itu. Mungkin Pak Supratman ada tambahan sebagai Ketua Balik, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh pertanyaan teman kita dari Detik ya, atau Detik ya? Detik. Nah, terkait dengan klaster ketenaga kerjaan, terkait dengan ayat yang di pasal 79 dan itu di pasal 88A dan juga pasal 154, sebenarnya itu tidak merubah substansi karena itu keputusan Panja mengembalikan kepada undang-undang existing. Jadi ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang 13 di tingkat Panja itu kita putuskan kembali ke existing. Sementara pada saat dilakukan editing di dalam itu ternyata disimplifikasi. Nah, akhirnya kita kembalikan kepada posisinya bahwa semua ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 172 itu dicantumkan di dalam pasal 154 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu adalah keputusan Panja yang kita masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja. Demikian pula halnya dengan pasal 79, itu terkait dengan pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kita kembalikan semua. Saya yakin dan percaya kami bersama Pak Andreas ya, dengan Pak John, Pak Lamhot, dengan Ibu Nurul, Bu EN juga, dan kepada teman-teman yang lain itu telah bekerja, kami membaca satu persatu terhadap materi muatan yang diputuskan di rapat-rapat paripurna, kemudian kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Aziz. Itu kira-kira yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan keterangan kami dari pimpinan, kemudian pimpinan fraksi dan pimpinan badan legislasi dapat memberikan pencerahan, dan kami tolong dibantu kepada sahabat-sahabat wartawan untuk bisa disosialisasikan hal-hal yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada kami yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah untuk bertekad bersama memajukan Indonesia maju. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.